Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB ke-80 pada 23 September mendatang. Pidato berdurasi 15 menit ini disebut akan menyoroti isu perdamaian dunia, sebuah tema yang menjadi perhatian global di tengah berbagai konflik yang saat ini masih terjadi. Banyak pihak menilai ini adalah momentum penting bagi Indonesia tentunya untuk menunjukkan peran dan posisinya di kancah internasional. Lalu pesan apa yang bisa dibawa Presiden Prabowo? Hari ini kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran yang sudah bergabung bersama saya, Bapak Tengku Reza Shah. Selamat pagi, Pak Reza. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, ini merupakan momentum yang luar biasa. Bagaimana Bapak melihat momentum Presiden Prabowo berpidato di sidang umum PBB dengan urutan ketiga ini? Saya pikir PBB menghargai ketokohan Indonesia, kemudian juga keseriusan Presiden Indonesia untuk banyak bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia dan mengupayakan perdamaian-perdamaian, kemudian mengupayakan juga penyelesaian krisis-krisis yang terjadi, kemudian juga komitmen beliau ada di PBB pada saat Indonesia sedang dalam pemulihan pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas dalam negeri. Tapi kalau Bapak melihatnya, apa sih Pak arti pentingnya bagi posisi Indonesia sendiri di kancah internasional dengan pidato Presiden Prabowo ini? Pertama, saya harap ini akan Mhm, menjadi memory of the world ya, sesuatu pidato mhm. yang dikenang di dunia untuk jangka yang sangat panjang. Dalam hal Indonesia tampaknya akan berbicara dalam kapasitas sebagai Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru berusia 80 tahun, sama dengan PBB. Kemudian juga Indonesia akan membawa aspirasi dari berbagai kesatuan yang di mana Indonesia ada di situ. Misalnya ASEAN, Indonesia itu, Organisasi Konferensi Islam Indonesia di situ, gerakan non-blok dan kerjasama Selatan-Selatan, dan juga berbagai inisiatif Indonesia di level global untuk mengupayakan perdamaian dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian juga menyelesaikan krisis-krisis internasional yang saat ini masih terjadi. Jadi ini adalah pidato yang hendaknya disiapkan dengan sangat sistematis. Kira-kira itu akan berisi 5 bagian. Bagian pertama adalah introduction, di mana beliau akan mengupayakan atas masalah-masalah yang saat ini terjadi secara geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Kemudian isi, yakni konten, yakni upaya-upaya yang Indonesia harapkan dan dapat dipahami dunia untuk suatu pencapaian tujuan dari PBB itu sendiri. Kira-kira akan berisi tujuan-tujuan perdamaian, tujuan-tujuan pembangunan, dan tujuan pembangunan secara berkesetaraan lintas benua. Kemudian masih di dalam teks isi ini kemungkinan besar akan dimuat juga upaya beliau untuk memperkuat PBB itu sendiri yang selama ini terkendala di sektor Dewan Keamanan PBB dengan adanya 5 anggota tetap tersebut. Dan nanti akan diisi dengan suatu penutup, kira-kira akan berisi plan of action, kira-kira ide apa yang akan Indonesia gunakan, Indonesia sampaikan untuk PBB yang bisa lebih demokratis, lebih maju, dan lebih berkeadilan. Apakah ini bisa menjadi positioning Indonesia sebagai bridge builder atau penengah dalam konflik global, Pak Reza? Memang kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif selalu menempatkan kita sebagai bridge builder. Ya, ini kita mencoba Mhm. hubungkan kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut, menghubungkan perseteruan lintas peradaban, dan untuk itu tentunya akan digunakan bahasa diplomatik yang sangat halus. Karena tidak mustahil pidato ini akan memenangkan Presiden Prabowo di gedung PBB, tapi akan menghadapi kesulitan saat beliau kembali ke Indonesia. Seperti kita Mmm. ketahui, di New York itu yang berkuasa itu banyak. Pertama adalah Sekjen PBB itu sendiri, kedua adalah wali kota New York. Bisa saja wali kota New York ini merasa pidato tersebut tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga New York, sehingga membuat berbagai kendala-kendala tertentu, sehingga rombongan Indonesia itu terkendala pulang walaupun 1-2 menit, tetap itu terkendala tidak sesuai dengan protokol yang berlaku antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat dan juga Sekretariat Jenderal PBB itu sendiri. Bapak ngelihatnya kalau pidato di PBB ini bisa berdampak nggak sih Pak pada citra dan diplomasi Indonesia ke depan? Ini akan tergantung dari kualitas pidato itu sendiri ya. Kualitas pidato Mhm, itu hendaknya menggugah. Kualitas pidato itu hendaknya mhm. menunjukkan sisi positif dari Indonesia sebagai bridge builder. Indonesia sebagai negara yang sangat konsisten dengan perdamaian dan peradaban.
sesuai dengan isi konstitusi Indonesia untuk turut memelihara perdamaian dunia. Dan tentunya pidato ini harus diperkuat juga dengan namanya job description dan job specification dari aktor-aktor di dunia Hmm. yang diharapkan bisa menyampingkan perbedaan peradaban, perbedaan dalam keyakinan politik, dan perbedaan dalam warna kulit untuk sebuah tujuan yang sama, yakni persaudaraan antar umat manusia yang sejalan dengan nilai-nilai luhur dari PBB itu sendiri. Dan selanjutnya tentunya akan dilanjutkan juga dengan konferensi pers yang akan berlangsung sama di Amerika Serikat dan juga di luar Amerika Serikat nantinya. 15 menit, Bapak melihat waktu yang cukup untuk menyampaikan pesan besar atau justru bisa kita katakan lebih efektif karena ringkas? Ini akan merupakan tantangan intelektual bagi Presiden Prabowo sendiri, karena Mhm. beliau dekat dengan dengan peradaban dunia. Kita lihat latar belakang pendidikan, latar belakang pelatihan, dan juga kemampuan verbal beliau dalam berkomunikasi lintas budaya dengan bahasa sekaligus. Hal ini saya berharap pidato 15 menit ini akan menjadi renungan dunia untuk jangka panjang sampai oleh suatu negara yang dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dan diperkirakan tahun 2030 mendatang akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, dan di mana Indonesia ada, maka organisasi internasional yang dia ikut yang bersama Indonesia, yakni Mhm. juga organisasi regional yang bersama Indonesia akan tumbuh berkembang secara demokratis, secara tidak konfrontatif, dan bisa dan opini-opininya bisa tersampaikan secara moderat kepada seluruh dunia. Tapi di tengah situasi dunia seperti saat ini, Pak Reza, perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan ketegangan Amerika Serikat, China, bagaimana Indonesia bisa masuk dan memberi kontribusi nyata? Rumusan kita adalah kebijakan luar negeri yang bebas aktif ya. Ini Mhm. sudah teruji dari tahun 1955 silam. Bahkan Bung Karno pernah menyebutnya very very colossal saman. Kemudian Bung Hatta pernah menyebutnya sebagai mendayung di antara dua karang. Jadi saya pikir resep dari dua tokoh besar ini akan Mhm. memberikan keyakinan pada Presiden Indonesia bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif sepanjang diterapkan secara konsisten, diterapkan secara idealis, diterapkan tanpa menyinggung siapapun, tapi mengupayakan penyelesaian bersama secara demokratis. Saya pikir Indonesia bisa melakukannya. Misalnya dalam konflik Timur Tengah, Indonesia sudah mendapat banyak sekali dukungan dari, kita lihat misalnya minggu lalu ada resolusi di Majelis Umum PBB, sudah jelas mana negara Mhm. yang berpotensi menjadi pembawa perdamaian dan mana negara yang berpotensi menjadi penyebab kerusakan di muka bumi tersebut. Kita terlihat dari komposisi Mmm. yes, abstain, dan juga no. Kemudian dalam hal persaingan Amerika Serikat dengan China, tentunya Indonesia perlu mengkomunikasikan bahwa tidak terelakkan di mana China, bahwa Pax Sinica itu akan berkembang secara pelan-pelan, tapi tanpa Mhm. berarti hancurnya Pax Americana yang sudah dibangun oleh Amerika Serikat dari tahun 1945 ini, bahwa dunia ini masih memungkinkan terciptanya kerjasama antara Amerika Serikat dan China beserta sekutu-sekutu mereka secara lebih berkeadilan, karena tentunya kedua negara ini akan dikenang dunia sebagai negara yang turut menciptakan perdamaian dan pertumbuhan dunia, dan bukannya negara yang menciptakan kerusakan di muka bumi. Apa yang kemudian sebaiknya dihindari begitu Pak, agar, pesan Indonesia ini tidak bias atau tidak dianggap berpihak? Tentunya dalam proses pidato tersebut ada tahapan Mmm. editing ya, di mana Mhm. presiden akan langsung bertanggung jawab atas kata demi kata, paragraf Mhm. demi paragraf, karena jangan sampai ada loopholes atau lubang-lubang sekecil apapun yang bisa berdampak tidak baik di kemudian hari. Dan tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa diplomatik tinggi, sehingga bahasa tersebut hanya dimengerti oleh mereka-mereka yang memahami hubungan internasional dan para pengambil kebijakan hubungan internasional tersebut. Mungkin bagi sebagian masyarakat umum itu biasa-biasa saja, tapi bagi mereka yang sangat mengerti arti atau makna dari perdamaian di muka bumi, maka kalimat-kalimat yang kelak akan dibaca oleh Presiden Prabowo Subianto itu tentunya sangat menyentuh hati nurani mereka. Setelah pidato, Pak Reza melihatnya langkah apa yang seharusnya dilakukan nih oleh pemerintah Indonesia sendiri agar pesan ini kemudian tidak hanya jadi simbol, tapi bisa ditindaklanjuti dan, didalami begitu dalam diplomasi konkret? Saya pikir misi PBB Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Umar Hadi itu harus bekerja keras saat ini, sehingga Mmm. di akhir pidato itu akan terdapat ruang-ruang dialog bilateral antara antara Presiden RI dengan kepala negara-negara tertentu yang ada di sana untuk menciptakan posisi awal
karena tidak mustahil pidato ini juga akan ditanya lebih lanjut oleh Presiden Donald Trump dengan cara barangkali kemungkinan besar mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk datang ke ibu kota Amerika Serikat membahas hal ini lebih mendalam. Tidak mustahil dalam konteks ini Presiden Donald Trump akan mengundang kepala negara lain yang berpotensi mendukung niat dari Indonesia tersebut. Maka tidak mustahil di Washington nanti ada kemungkinan pertemuan beberapa tokoh dunia dari barangkali dari Cina, dari Rusia, dari Israel, dan juga dari Ukraina, dan juga tokoh-tokoh negara Arab. Dan list mereka saat ini masih cair. Kita belum tahu persis siapa yang pasti datang, dan karena masih ada kemungkinan besar negara-negara tertentu lebih memerhatikan masalah dalam negerinya, harus lebih dulu diselesaikan sebelum mengirimkan kepala negara mereka ke luar negeri. Baik, tentunya ini sangat menarik untuk kita nantikan ya Pak Reza, pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB seperti tadi kita sampaikan, bukan hanya soal berbicara 15 menit di podium, tapi ini bisa menjadi cerminan juga arah politik luar negeri Indonesia dan tentunya kontribusinya bagi perdamaian dunia. Kita nantikan bersama bagaimana Indonesia mempertegas perannya di forum global. Terima kasih Pak Tengku Reza Shah atas waktunya telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu Pak. Terima kasih. Salam Indonesia.